Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farana alaina khamsina salati fi kulli laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah subhanallahul wa'idul qahar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah an-nabiyil mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi min ashabil abrar, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitab al-hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law an asukku ala ummati la faratu alaihim bisiwaki ma'al wudu wala akharatu salatul isya ila nisful lail. Al hadis sahih rawahul imam al hakim dzakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, majlis yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya yang berbahagia, dan takmir masjid Jamiatul Wasliyah, Al-Jamiatul Wasliyah beserta jemaah Bapak Imam, Ayahanda Haji Bunda Haji, jemaah majlis rahimakumullah. Qaulina alhamdulillah, malam ini malam terakhir Jumadil Akhir tahun ini. InsyaAllah hari Sabtu kita akan memasuki 1 Rajab menurut hitungan kalender. Jamaah yang dirahmati Allah, Rajab, misteri Rajab itu adalah perintah salat. Sesuai dengan rencana kita, pembahasan tentang fikih salat. Alam ini terkhusus kita membahas menyingkap rahasia salat Isya. Itu ya. Salat saya ni Pak. Ya, salat Isya. Ibadah salat Isya itu ibadah yang difardukan oleh Allah 4 rakaat dengan jahar, dengan bersuara. Kalaupun sendirian juga bersuara. Paling tidak cukuplah suara itu terdengar antara bibirnya dan telinga sendiri. Jika salat Isya itu dilaksanakan sendirian, jika berjemaah hak penuh imamnya dengan bersuara membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat sunnah berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, salat Isya, manusia pertama sekali melakukan salat Isya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa Pak? Nabi Musa. Kenapa? Karena beliau dalam sejarah tersesat jalan keluar dari negeri ke negeri Madian menuju Mesir. Ya, beliau tersesat dari Madian menuju Mesir. Jamaah rahimakumullah, sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan duka cita. Ya, saat itu Nabi Musa Bapak dirahmati Allah, hatinya gundah gulana, hatinya resah sekali, seperti resahnya pengurus masjid Jamiatul Wasliyah untuk masjid baru. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, saya kasih tahu Pak, tidak ada masjid di atas dunia ini tidak siap. Man bana lillahi masjidan walau kami hasiqatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, apalah besar sarang burung. Rahimakumullah. Siapa nak masuk, masya-Allah. Begitulah kecilnya tamsilan Rasulullah. Siapa orang yang membangun fisik masjid itu walaupun sebesar sarang burung, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangun rumah baginya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin.
Dah terbaca aku dah share di grup tu dah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak usah gaduh Pak, insya-Allah masjid siap. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Mana ceramah tadi? Allah. Nabi Musa gundah gula, mana resah sekali. Rasa gelisah Nabi Musa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendirikan sujud 4 kali. Jadilah dia 4 rakaat. Banyak yang dirisaukan Nabi Musa. Pertama, beliau risau akan ditemukan para tentara Fir'aun laknatullah. Takut ditarik kembali ke istana kerajaan Fir'aun. Yang kedua, karena istrinya Safura alaihi salam binti Su'aib, istri Nabi Musa. Aku menghafal ceramah apalah. Safura itu istrinya Nabi Musa alaihi salam, putri bungsu Nabi Su'aib alaihi salam. Istri Nabi Musa, ya. Dalam keadaan sakit, itu yang risaunya. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak betul yang dirisaunya, duka cita terhadap saudaranya Harun. Nabi Harun, Nabi yang fasih bacaannya. Tak sama Musa, tergagap macam aku bergagap. Jamaah rahimakumullah. Duka cita apa dirahmati Allah, maka Nabi Musa alaihissalam melakukan 4 rakaat bentuk syukur Nabi Musa bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi peristiwa Nabi Musa membelah Lautan Merah itu terjadi di malam hari. Ya, dibelah jalan. Laut itu dibelah oleh rahmati Allah. Nabi Musa lewat insyaallah. Ya. Kemudian setelah Musa sampai ke sana, dari air laut bersatu kembali. Jemaah dirahmati Allah rahimakumullah. Ya, ungkapan rasa syukur terhadap istrinya yang sehat dan selamat. Jemaah rahimakumullah, dimasukkan ungkapan rasa syukur selamat saudaranya Harun tadi, bentuk rasa syukur selamatnya dari kejaran pengikut para Fir'aun laknatullah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, salat Isya. Siapa orang yang tidak melakukan salat Isya, siapa orang yang sengaja tidak salat Isya, Bapak Ibu dirahmati Allah, bi ghairi uzrin, tanpa uzur syarak, ngaji ya tak nak sembahyang Isya, marahimakumullah, tanpa uzur syarak, padahal ia mampu melaksanakan salat Isya. Salat Isya berlalu begitu saja, Allah sendiri yang memberikan ponisnya. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi, wahai orang-orang yang meninggalkan salat Isya, Allah sendiri bercakap, kau yang tidak salat Isya, ketahuilah sesungguhnya aku tidak ridho engkau tinggal di bumiku. Kemana nak pergi lagi? Bumi lah satu. Sungguhnya aku tidak ridho engkau tinggal di bumiku, dan aku juga tidak ridho engkau menggunakan segala nikmat-nikmatku. Ya, Allah tidak rela segala apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan itu, kau gunakan nikmatku, itu semua mengandung dosa. Jadi orang tak sembahyang Isya, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu bertanda Allah murka sekali. Seolah-olah bahasanya Allah menghalau kita dari buminya. Aku tidak ikhlas, aku tidak ridho engkau tinggal di bumiku, aku pun tidak ridho Bapak Ibu menggunakan segala nikmat-nikmatku. Besok Isya, orang tak sembahyang Isya, ya, selama-lamanya ia berdosa. Itulah salat Isya. Wa fi ghairi riwayatin, orang yang salat Isya menjaga waktu dengan baik, insyaallah terang kuburannya. Orang tak sembahyang Isya, gelap gulita kuburannya. Orang tak sembahyang Isya, terbakar kuburannya. Insyaallah. Orang yang salat Isya dengan baik, tahu dia segala, salat Isya itu adalah tempat mengintai segala rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang tak sembahyang Isya tak kenal Tuhannya.
Insyaallah. Nah, ketika orang tak salat Isya itu dititipkan ia rasa gelisah. Orang tak sembahyang Isya tu Pak, dia resah terus, gelisah terus. Resah gelisah menunggu di sini. Ya kan? Cuma rahimakumullah, orang tak sembahyang Isya itu dia tidak akan bisa tenang. Kenapa? Karena dia dibayang-bayangi dosa. Salat Isya itu Nabi katakan, jika kau mampu berjamaah sama seperti mengerjakan separuh salat malam. Jika disempurnakan subuh berjamaah seperti seluruh salat malam. Salat Isya jamaah rahimakumullah, salat subuh lain lagi. Salat subuh besar lagi Pak Isya. Orang tidak salat subuh, Allah menenggelamkannya di dalam neraka jahanam selama 60 tahun, 60.000 tahun dunia. Apa danku dia? 1.000 tahun dunia, 1 hari di akhirat. Itu subuh. Zuhur Pak Ustaz, orang meninggalkan salat zuhur seperti dosa membunuh 1.000 orang muslim. Wah. Ya, membunuh seorang mukmin sama seperti dosa menghancurkan Ka'bah. Ini 1.000 muslim Pak. Salat zuhur. Ya, apalagi rewang, orang nikah. Alasan rewang. Malaikat bukan tahu rewang. Dia seorang yang tahu rewang. Orang nikah kawin, orang dapat sumbangan, orang dapat menantu, dia pula pernah sembahyang. Kadang kita berangkat haji Pak, dihantar ke pelabuhan, orang dah jelas pergi ke Mekah, dia tak sembahyang. Duduk tepi laut. Bodoh tak bodoh? Dia tak sembahyang zuhur itu 1.000 orang muslim dosanya. Orang tak salat zuhur itu sama artinya ia mendaftar dirinya jadi penghuni neraka. Salat asar, salat yang berat bagi orang munafik itu salat asar. Salat asar dosa seperti menghancurkan Ka'bah. Masya Allah. Ya kan? Salat maghrib dosa sama seperti berzina dengan orang tua kandung sendiri. Puas sisih, na'udzubillah. Salat maghrib seluruh amal ibadah tak diterima, doa tak dikabulkan, orang tak sembahyang maghrib. Insyaallah. Ini Pak, kembali ke asal. Salat Isya itu dianjurkan berjamaah bagi yang mampu. Maksud hadis itu ya di masjid. Di rumah boleh berjamaah Pak Ustaz, boleh. Cuma tak tepat hadis tu. Maksud hadis itu salat Isya itu berjamaah di masjid. Jadi kata Pak Ustaz berjamaah boleh, di rumah boleh. Jika suami itu masih menanggung istri dan anak-anaknya, boleh suami jadi imam di rumah. Tapi kalau suami jadi imam di rumah, aku tak percaya benar. Cara imam. Suami jadi imam di rumah, sekejap dia sembahyang. Merepek yang lain banyak. Alasannya pula boleh tahan alasan. Saya bukan tak mau ke masjid berjamaah salat Isya Pak Ustaz. Saya masih punya istri, masih punya anak. Betul lah cakap bapak ni. Aku tak percaya benar Pak. Suami yang tak salat berjamaah itu seluruh rezekinya tidak berkah. Ya. Jemaah rahimakumullah, separuh nyatanya keutamaan salat Isya banyak sekali dalam keistimewaannya. Ya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah rahimakumullah, salat Isya itu akar kesehatan. Apalagi berjamaah. Siapa orang yang memelihara salat Isya atau dengan berjamaah, itu semua akar kesehatan tubuh manusia pada ajaran Islam menjelaskan keberkahan dalam salat Isya. Jadi sumber kesehatan itu dalam salat Isya, apalagi berjamaah. Jadi orang tak salat Isya, tak berjamaah, suailah kena penyakit.
Bawa air sebotol ke rumah aku. Tak berkat tak tahu air Pak Ustaz ayah pun ni. Air tolak bala. Ibu bapa ni tak pernah ke masjid sembahyang jemaah. Aku pun pening. Apa nak aku baca ayat ni? Masya-Allah. Ya, kenapa? Karena salat Isya itu waktunya kita istirahat. Waktunya kita berlapang-lapang, waktunya kita bersantai-santai. Makanya dalam ilmu agama, salat Isya itu kan salat yang lapang. Lau amartu an asuku ala ummati, jikalau tidak memberatkan umatku, kau tak menyusahkan umatku, la faradtu, saya aku wajibkan alaihimu siwak ma'al wudu. Nak wudu tu pakai siwak. Karena Nabi tahu pokok kayu siwak tu tak tumbuh di Mengkalis. Dia adanya di Timur Tengah. Kalau tidak menyusahkan aku, kusu dia bersiwak berwudu. Wala akharatu salatul Isya ila nisful lail. Kau tak menyusahkan umat aku, kata Nabi, niscaya aku perintahkan kepada umatku salat Isya itu di akhir malam. Jadi satu sisi salat Isya itu boleh di akhir malam. Cuma penempatan itu memakai pribadi. Ini tak usah diceramah kuat-kuat benar. Akhirnya orang besok tak ke masjid. Sifatnya kan kebijakan. Ini ustaz ceramah salat Isya boleh di akhir malam. Usailah orang tu tak ke masjid. Ya. Semua hadis tu, orang kaya yang tak mau berinfak nanti akan dibakar dengan hartanya, digulung seperti api tikar. Kan itu hadis tu. Hadis itu bukan orang miskin yang membaca. Hadis itu yang dibaca, yang selalu membaca itu orang kaya. Jadi kalau hadis itu dibaca oleh orang miskin, kerjanya menggertak-gertak orang kaya. Paham tak Pak? Sama hadis ni jikalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh perintah akhirkan salat Isya itu di akhir malam. Bagi mereka yang tak menyusahkan. Ini hadis ini dibawa ceramah di tengah orang ramai. Di tengah orang ramai ceramah ni Pak. Akhirnya orang tak ke masjid Pak, jemaah rahimakumullah. Ya. Memang hadis itu betul Pak Ustaz, Pak Haji, Pak Imam. Cuma kadang-kadang salah pakai. Ta'afan akhir perjalanan satu hari merupakan peralihan keadaan semangat bekerja karena waktu istirahat. Jadi boleh Bapak Ibu dirahmati Allah, salat Isya itu di ujung malam jikalau tak menyusahkannya. Dan yang tak boleh itu melalaikan asal. Berbual-bual, blessing-blessing, gunding-gunding, tak pakai selesai sampai tengah malam. Dan dekat jam 2 dah mulai serangan kantuk datang, boleh sembahyang. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan orang salat Isya itu dalam keadaan mengantuk. Tentu tak elok punya kalau dia syuting. Sangat nyanyi yang lebih. Allah. Ya kan? Telu punya kan? Makanya makruh hukumnya berbicara, berbual yang tak ada manfaat sampai tengah malam, sampai larut malam. Jadi menyengaja menempah salat Isya di akhir malam itu perkara makruh, haram tidak. Ya. Kenapa? Kenapa muncul hadis ini? Karena situasi alamnya di Timur Tengah itu memang panas. Gitu Pak. Salat Isya itu diminta ketenangan. Suasana semakin lama kan semakin dingin. Maka keluar hadis itu. Sama dengan salat zuhur. Salat zuhur itu apa kata Nabi? Salat zuhur juga boleh diakhirkan pelaksanaannya. Wassalah Isya ila sulusil lail, boleh. Salat Isya itu boleh ditangguhkan sampai akhir malam. Salat zuhur juga boleh. Kenapa? Karena panas. Panasnya Timur Tengah tak sama panasnya kita daerah tropis. Timur Tengah itu ekstrim Pak. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, aku kadang nengok jemaah bapak-bapak ni sembahyang panas pakai singlet sekeping dia. Risau tipu aku ni. Ada Pak? Allah. Pakai singlet sekeping.
Kata dia Allah yang sembah tu kawan sekolah Arab dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai singlet sekeping, tak ada adab insyaallah. Ya, sah salat Pak Ustaz, sah. Nah, katakan tak sah mengamuk dia kan. Cuma adab yang kurang. Ya, jangankan menghadap Allah, menghadap orang besar aja kadang-kadang kita punya persiapan yang baik, apalagi menghadap Allah, Zat yang serba maha. Ya, mulai ceramah malam ini jangan lagi salat itu dibuka auratnya bagi bapak-bapak, ya. Bu ibu suruh sembunyikanlah singlet tu, ya. Suami semayang pakai singlet semua. Waktu akhir salat Isya diperselisihkan oleh ulama. Menurut Imam Syafi'i akhir waktunya sampai sepertiga malam. Sebab waktu ikhtiar menurut Imam Syafi'i. Boleh, tak ada masalah. Salat zuhur juga begitu. Sanginkan panasnya membuat kita segera, maka salat zuhur itu boleh menunggu waktu yang teduh. Yang setengah dua boleh, tak ada masalah. Itu Pak Ustaz melalaikan salat? Tidak. Kenapa? Karena dia mampu. Gitu kan Pak? Jamaah dirahmati Allah, az-zuhur fi siddatil har. Salat zuhur itu ketika cuaca begitu panas. Fa inna siddatil har min fayhi jahannam. Karena cuaca panas itu bagian dari hawa panas itu, bagian hawa panas neraka jahanam. Kan? Sama budak demam, anak demam, panas badan. Itu demam panas itu kata Nabi fayhu jahannam, itu hawa panas dan neraka jahanam. Jadi orang demam itu membakar dosa-dosanya. Masyaallah. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, salat Isya. Ada pertanyaan Pak, salat Isya? Salat Isya itu bagus sekali Pak. Faedahnya sangat sekali karena mengatur jantung. Jadi sumber kesehatan itu pada salat Isya. Orang tu kalau rukuknya bagus, sujudnya bagus dalam salat Isya, itu jantungnya bermain insyaallah. Ya, makanya Nabi itu jam 12 ke atas beliau selalu mandi dan selalu berwudu. Kenapa? Karena pasokan darah pada tubuh manusia itu mandi di atas jam 12 ke atas itu untuk tahajud, untuk Isya Nabi lakukan Bapak dirahmati Allah. Kenapa? Apalagi mandi sebelum salat subuh itu membuat orang menjadi sehat. Kata tak boleh mandi malam Pak Ustaz. Betul, tak boleh mandi malam itu sebelum sampai jam 12 malam. Kalau jam 12 malam ke atas tak ada masalah Pak. Ya, hitung-hitung latihan. Jamaah yang dirahmati Allah, itu salat Isya besar sekali. Kenapa salat Isya di akhir malam? Itu mengintai segala rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat Isya itu kan waktu yang tenang, waktu yang lapang-lapang Pak. Makanya sunnah imam-imam itu salat Isya itu membawa ayat-ayat yang panjang. Ya. Karena ayat panjang Pak, salat Isya, salat subuh itu mencari ketenangan. Di kampung tak pernah sembahyang tu ayat-ayat panjang semata, ayat pendek. Begitu sampai ke Mekah tak pernah jumpa imam tu ayat-ayat pendek. Merayunlah badan sembahyang kami. Awak memimpin jemaah sebelah dia, aku tukang tahan. Ketahuan bapak ni, Bu Hajah ni tak pernah di kampungnya ayat-ayat panjang. Begitu depan Kaabah gini badannya. Aku tukang tahan. Sembahyang kan ya. Tahan juga, hati berkata saya tidak sembahyang aku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Gitu Pak Haji. Pak Haji tak merasakan karena beban moral itu tinggi. Awak tengah sembahyang, kawan sembahyang nak tumbang. Atau pasal aku tahan sebelah, baca juga ayat Fatihah. Insyaallah. Ya.
Jadi kalaupun bergoyang-goyang sikitlah jamaah ni, imam bawa ayat panjang maghrib, subuh, isya dan subuh itu tak ada masalah. Asal jangan tumbang aja dah Pak Haji ya. Jemaah dirahmati Allah rahimakumullah. Salat isya. Ya silakan Pak. Ini nak membahas masa solat. Ya. Ini solat lah ni Pak. Ya. Di luar konteks. Boleh tak salah Pak. Tapi babnya bab solat. Ya, apa solat ni? Gini Ustaz. Kadang harus saya tengok jemaah. Dalam solat itu Ustaz, kadang ada tinggal satu rukun. Ya. Umpamanya gini, ketika imam ruku, dia menghabiskan Al-Fatihah. Ketika imam bangkit dari ruku, dia baru ruku. Gimana tu Ustaz? Salah. Itu salah, hukum masbuknya yang salah. Jadi ini terjadi masbuk di dalam solat begitu jadi. Tak ada Pak. Jadi masbuk itu taklid mengikut imam. perlu dijelaskan Pak. Tak perlu jemaah yang masbuk tadi menghabiskan Al-Fatihah. Dia harus sama geraknya dengan imam. Tapi dengan catatan dia masuk takbiratul ihram dulu. Dia jangan menghabiskan Al-Fatihah ketika imamnya ruku, dia langsung ruku. Makanya Fatihahnya masbuk tadi itu ditanggung oleh imam. Dan untuk menyempurnakan salatnya masbuk, maka imamnya tadi yang masbuk tadi menyempurnakan nanti pada rakaat yang tertinggal. Itu jikalau masbuk Ustaz. Ini ketika di dalam solat Ustaz. Dalam solat? Dia tidak masbuk. Tak masbuk. Dia nak menghabiskan Al-Fatihah. Ya. Jadi lambat. Tak ada masalah. Jadi kan gitu. Kalau dalam solat bersama takbiratul ihram bersama imam, tidak masalah. Jamaah itu menghabiskan bacaan Al-Fatihah karena rukun baginya. Tapi ingat, ada catatan. Jangan sampai jamaah itu tertinggal sengaja dari imam melebihi dari 3 rukun. Kemudian gegara dia nak menghabiskan Fatihah kadang imam sudah bangkit dari sujud yang kedua, maka yang menghabiskan Fatihah tadi selalu berjamaahnya batal. Paham tak Pak? Gugurnya salat berjamaah itu jika makmumnya menyengaja perbuatan melebihi dari 3 rukun bersama imam. Tapi kalau jamaahnya menghabiskan Al-Fatihah, imamnya masih ruku, tak ada masalah dalam agama. Itu masih sah salatnya karena belum sampai 3 rukun tertinggal dari imam. Paham Pak? Itu bertanya, kata aku apa bertanya? Ya, yang lain Pak? Satu lagi ya. Tadi satu dah. Ya, hebat Pak. Kita masbuk. Ya. Ini masbuk. Ketika itu kita setelah masbuk kita bersolat, lalu setelah solat kita melihat sang imam ini orang yang fasik Ustaz. Fasik. Lalu bagaimana solat jemaah kita itu Ustaz? Apakah kita wasal atau kita ikuti dengan solat itu sah atau gimana Ustaz? Yang mengangkat jadi imam siapa? Kadang kalau di sini tak terjadi Ustaz. Iya. Di kampung itu banyak terjadi. Orang fasik itu tidak sah jadi imam. Jadi maksudnya. Nah, kalau kita tahu hukum, maka kita muadah memperokah. Ya. Jadi orang fasik itu tidak sah jadi imam. Karena syarat imam itu alim. Orang yang berilmu, abid, orang yang beribadah, fasih, orang yang fasih bacaan. Dan ada 14 kriteria. Itu belum kita bahas, Pak. Tapi tak ada masalah. Ketika kita nampak imam itu adalah orang yang fasik, maka kita hukumnya wajib memporakah. Karena berimam dengan kita adalah orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu, yang tahu hukum, lalu berimam dengan orang yang fasik, orang yang berdosa, itu hukumnya haram. Maka wajiblah ia salat sendirian, memperokah dia. Artinya dengan catatan tidak keluar dari majelis itu, pekerjaannya hanya sendirian. Dia tidak ada lapas niat untuk makmum, dia sendiri
sendirian. Imam Fatihah dia Fatihah, imam baca ayat dia baca ayat, imam takbir dia takbir. Ya. Namun tetap menjaga kode etik berjemaah, jangan menimbulkan fitnah. Itu aja Pak. Jadi ini kata kawan sebelah pahala jemaah tak dapat dah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena tak makmuman dia. Ya. Dia tidak hanya mengharap pahala tapi menyempurnakan ibadah. Hadir berjemaah insyaallah dapat Pak. Karena hadir di tengah majelis, ya. Kemudian yang tahu itu wajib melaporkan bahwasanya imam yang fasik diberhentikan jadi imam. Ada duit tolak masjid tu beri dia. Sagu hati, jangan jadi imam lagi. Kalau jadi imam itu berdosa. Ya. Berat jadi imam ni Pak, ya. Ada lagi Pak sebelah kiri saya. Ibu-ibu, karena kajian kitab fikih salatnya harus banyak dialog Pak. Ya, harus banyak soal jawab. Inilah yang selalu ditunggu. Pak, sikit Pak. Ya, silakan. Ya. Tadi Bapak bilang sholat isya, sholat subuh itu disunahkan ayat itu banyak-banyak. Ya, kan kalau di tempat kami banyak juga imam-imam kita yang hafal Quran. Ya, boleh. Jadi di akhir-akhir ini saya coba tanya apa saja waktu isya dan subuh itu bawa ayat itu tidak panjang. Katanya ada dia dapat video dari ustaz-ustaz itu. Kalau jadi imam itu harus memperhatikan kondisi jemaahnya gitu Pak. Jadi yang mana satu yang harus diikut itu Pak. Terima kasih Pak. Jawabannya ada pada keputusan jemaah. Jika imam itu ridho, bacaan imam itu panjang, tak ada masalah. Karena salah jadi imam itu atas keridhaan jemaah, kan? Jadi tak bisa diputuskan, harus mesti mengikut kondisi. Keputusannya ada di tangan jemaah. Imam itu diangkat kan atas asal keputusan jemaah. Jika dia suka bacaan imamnya panjang, tak ada masalah Pak. Dapat dia banyak pahala tasbih tilawah. Tapi jika jemaahnya tak suka ayat itu panjang, imamnya mengerti ayat dipendekkan. Nah, sukunya itu Pak, sukunya kalau ada satu atau dua orang yang dia tidak suka, kalau yang lain suka. Itu ada masalah. Kan keputusan bersama. Kalau 2-3 orang itu tak ada masalah, itu hanya menjadi duri. Itu langsung ikut urus keputusan muktamad suara yang terbanyak. Itu apa-apa. Yang tak suka tu karena dia tak diberi kesempatan jadi imam, itu aja kadang-kadang. Itu biasa tu Pak. Ya. Jadi dia meletakkan ibadah itu bukan karena Allah. Ada lagi Pak? Ini pertanyaan jawabannya Pak, ya. Habis waktu. Ya. Syukur hati Pak aku habis waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.